Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Saya mahasiswa Stainu Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama, pengertian sejarah. Yang kedua, pengertian kebudayaan. Yang ketiga, pengertian peradaban. Yang keempat, makna Islam. Yang kelima, periode sejarah peradaban Islam. Yaitu yang pertama, pengertian sejarah. Secara etimologi, sejarah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sajaratun, yang artinya pohon, dan dalam bahasa Inggris history berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Jadi, sejarah adalah pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang terjadi di masa lampau, bersifat kronologis, dan untuk dipelajari di masa sekarang maupun masa yang akan. Yang kedua, pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari dua kata, yaitu dalam bahasa Arab pertama al-tasyakoh, yang kedua bahasa Inggris kultur. Menurut Kue Janingrat, kebudayaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama wujud ideal, yang kedua wujud kelakuan, dan yang ketiga wujud benda. Wujud ideal tentang ide-ide gagasan atau nilai-nilai serta peraturan-peraturan. Sedangkan wujud kelakuan tentang kelakuan pola pikir manusia itu sendiri. Dan yang ketiga wujud benda, benda yang dihasilkan karya dari kebudayaan tersebut. Yang ketiga, pengertian peradaban. Peradaban berasal dari kata bahasa Arab al-khadaroh dan dalam bahasa Inggris civilization. Jadi, peradaban merupakan kejadian yang terjadi pada masa lampau, dilihat dari kemajuan atau mundurnya teknologi tersebut. Yang keempat, makna Islam. Makna Islam sangat berpengaruh dalam kemajuan bangsa Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Yang kelima, periode sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi tiga periode menurut Nurazom Sidli. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan. Yang ketiga, periode modern. Pertama, periode klasik merupakan periode kerajaan Islam, kemajuan, dan dibagi menjadi dua fase. Pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuannya pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa ini meluas melalui Afrika sampai ke Spanyol. Yang kedua, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini keutuhan di bidang politik mulai pecah dan keluasan mulai menurun. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Yang kedua, fase tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Dan masa ini mengalami masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar itu adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan yang ketiga Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Di periode modern ini timbul pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam menjadi lemah. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah peradaban Islam. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.